Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para nyangkuters, para pemimpi kaya secara instan di bursa saham. Sesama nyangkuter, sesama boncoster, mari kita saling menguatkan agar kita tidak lemah mental ya. Sekarang tanggal 19 hari Selasa jam 2.36 nih ya, udah 1-2 jam menjelang tutup bursa. Kita ngabuburit dulu teman-teman ya. Kita mau bahas satu saham yang udah saya gadang-gadang dari sejak Q3 sebetulnya ya. Sahamnya Hasnur International Shipping ini buat jadi project kajian dividen juga. Nah, cuma ternyata di minggu ini saya kecolongan karena tiba-tiba nih sahamnya agak naik gitu ya. Dalam 1 bulan kemarin masih di 220-an, di bawah 230, tiba-tiba udah naik. Nah, ini ternyata yang disebut sebagai momentum gitu ya. Jadi faktor yang bisa menyebabkan suatu saham itu tiba-tiba bergerak itu karena ada momentum. Nah, momentum apakah itu? Nah, saya kecolongannya ternyata di sini teman-teman ya, di sisi report. Nah, di tanggal 18 ini si Hasnur ini menyampaikan submit data final terkait laporan keuangannya nih ya. Padahal di tanggal 8 dia juga udah menyampaikan ini, tapi audit reportnya aja nih ya, belum sampai ke data yang diminta oleh otoritas bursa, yaitu detail untuk ke Bapepam kalau dulu ya, ke IDX-nya ya. Nah, data XL, ada data perubahan aset, kemudian tanda tangan dari direksi dan segala macamnya ya. Nah, ini ternyata yang disebut kehilangan momentum nih. Saya nggak nyimak bahwa penyampaian laporan keuangan final ini akan menyebabkan kondisi dari pasar tiba-tiba bergerak. Nah, ini jadi meleset nih, targetnya kita mau akuisisi nambah peluru di 230, ternyata udah naik ke sempat ke 250 malah ya. Nah, jadi dengan kondisi si Hasnur ini udah naik di 240 ke atas, ini apa masih layak enggak nih untuk kita koleksi sampai nanti musim dividen di mungkin sekarang Maret, rupsnya di April, mungkin sekitar Mei ya. Mei mungkin gajian dividennya. Jadi di sini kita untuk HIS ini setelah saya plototin nih dari sejak tahun kemarin, sejak pertama kali dapat dividen ini udah fix, ini layak untuk ditambah gitu ya portfolionya dan dijadikan program nabung saham biar bisa jadi gajian dividen gitu ya. Dan Hasnur ini menarik karena kinerjanya cukup ada peningkatan yang signifikan gitu ya. Nah, jadi ini adalah tahapan saya menganalisa si HIS ini sudah dari Mei tahun lalu nih, dengan pertama kali beli 12 lot untuk dapat dividen di 13 perakan ya. Setelah melakukan berbagai macam nonton YouTube yang menginfokan HIS, kita belajar nih menganalisa secara fundamental ataupun informasi HIS ini bisnisnya apa. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ya ini layak untuk dijadikan nambah portfolionya untuk program nabung saham gitu ya. Nah, jadi dari nabung saham nanti kita teman-teman ada planning untuk melakukan seperti ini ya. Kita mau nabung saham nih, mulai targetnya agar dapat dividen di mungkin di Mei ya. Mei mulai bagi dividen. Jadi mungkin kalau dari Maret April sampai kumdet mungkin di Mei ya, ini mungkin kita masih bisa nih dapat dividen atas laba 2003. Nah,
kita akan bahas dulu ini hasil utak-atik selama hampir beberapa bulan tentang konsep nabung saham. Akhirnya hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Kita mau nabung, ini nominalnya nggak mesti segini teman, ini cuma simulasi aja, tapi dari dari oret-oret seperti ini, jadi saya bisa tahu nih ini return investasinya berapa, yieldnya berapa, kebutuhan modal berapa, target yang mau dicapai, lotnya berapa. Nah ini asumsinya target lot yang mau kita capai adalah dari project nabung saham itu targetnya sampai mengakumulasi di 1000 lot. Nah sampai 1000 lot nanti proyeksinya seperti apa. Nah inilah dari simulasi seperti ini. Nah sebelum kita bahas detail ke sini, nanti kita bahas dulu Hasnur ini bergerak di bidang apa dan segala macamnya ya. Ini adalah data penunjang untuk melakukan project ini nih, project nabung saham ini ya. Pokoknya sesuatu yang bisa diukur pasti bisa diatur. Jadi kalau kita udah ngukur kelayakannya, kita bisa ngatur tuh strateginya sampai kapan. Teorinya sih gitu ya, teorinya, tapi prakteknya sih boncos dan nyangkut. Memang ada satu faktor yang susah untuk dipelajari ketika di investasi saham, yaitu faktor hoki gitu ya. Nah kalau kita lagi nggak hoki ya kayak gitu, kehilangan momentum gitu ya. Udah kita amatin, udah kita cermatin, keburu naik. Nah itulah, tapi jangan bersedih, yang penting kita terus belajar. Walaupun udah setahun lebih belajar investasi di pasar saham, masih boncos juga. Nah jadi nanti kertas kerja untuk nabung saham tuh akan seperti ini ya. Nanti ini adalah target bulanan ya, target pembeliannya. Kemudian kalau mau dijual nanti juga bisa kita hitung. Ini baru tahap saya bikin murni hanya ngandelin dividen ya. Jadi untuk transaksi trading, kalau lagi naik dilepas, nanti pas turun dibeli, nah itu belum disimulasi. Tapi kayaknya ini udah oke lah ya. Jadi di dividen di April kita target selama 25 atau 26 bulan nabung, kita bakal dapat 3 kali dividen. Nah seperti ini. Detailnya dari mana? Nah dari sini nih ya. Jadi nanti tiap bulan kalau harga si HIS itu ada di stabil ya, average selama 25 bulan itu di 250, maka dengan modal 1 juta perak ini target saya nanti nabung katakanlah 40 lot ya, 40 lot sampai ke 2026. Nah, targetnya nanti berhenti di sini ya, sampai dapat 1000 lot. Nah, ini asik nih kalau udah punya otak-atik seperti ini. Nanti saya bisa copy paste untuk nabung saham yang lain, asal dari hasil analisa fundamental ataupun analisa prospek bisnisnya itu udah confirm bahwa ini ada potensi bisnis yang stabil dan tidak termasuk saham gorengan gitu ya. Nah jadi dana yang dibutuhkan untuk membeli HIS ini 1 juta sebulan, proyeksi dividennya setahun sekali ya, seperti ini. Nanti gajian dividennya di bulan Mei atau Juni lah gitu ya, sekitar Mei ataupun Juni. Ini di 2004, nanti di 2005 kita dapat dividen segini ya, dari total akumulasi yang tiap bulan kita beli 40 sampai nanti dapat target di bulan 25 atau 24 ini sampai 1000 lot, dividennya segini. Ini dari mana? Ya dari sini ya. Pokoknya mundur ke tabel-tabel seperti ini. Nanti target di ujung seketika 2025 ya. 2026 itu dia. 2026 mungkin ya.
target lot yang kita miliki ada sampai 1000 gitu ya. Kita ingin tahu sampai 1000 seperti apa. Nah, kita bahas dulu ini si HIS ini perusahaan apa sih gitu ya. Nah, karena ini baru nongol public expose Q3, yang Q4-nya mungkin nunggu RUPS gitu ya. Habis RUPS baru ada public expose, tapi dari Q3 sebetulnya udah bisa kelihatan HIS ini kinerjanya udah ada kenaikan yang cukup signifikan dari sisi revenue-nya ya. Di Q3 itu berarti September. Nah, ini dia ya. Di September sebetulnya dia udah terdeteksi bahwa kinerjanya ini naik di atas 20% atau berapa ya. Pokoknya agak lumayan lah gitu ya. Naik signifikan. Dan di Desember 2003 ini sebetulnya udah sama. Jadi kenaikannya di Q3-nya gitu. Nah, kita mulai bongkar si Hasnur International Shipping ini ya. Jadi ketika Desember dia masih di 212, sekarang udah 250 tadi pagi ya. Nah, dari Januari, Februari, Maret ini lumayan naiknya. Jadi kenaikan saham AIS sampai terakhir saya bikin orat-oret di tanggal 14 masih di 236. Sekarang udah di atas 240. Nah, apakah masih layak ketika di 240 itu untuk tetap kita nabung atau tetap kita beli dengan ngarep dividen gitu ya. Kenapa? Karena revenue dan profitnya ini naik signifikan ya, sehingga proyeksi payment dividennya untuk laba 2023 pasti bakal naik kalau proporsi dividen payout ratio-nya tetap 30% ya. Kita lihat di Q3 ini revenue-nya naik 25%, net profit-nya ini naik 51% nih sampai Q3 kemarin gitu. Saya belum update untuk Q4-nya karena masih nunggu beberapa data, tapi untuk profiling bisnisnya Hasnur ini adalah perusahaan ini namanya Tagbut ya. Perusahaan armada untuk pengangkutan batu bara di grup Hasnur Group gitu. Nah, ini dia yang menarik adalah setelah saya cermati selama setahun terakhir ini kayaknya saya mantep untuk buat kepentingan pembelajaran investasi saham ini layak untuk dijadikan nabung saham untuk ya 2-3 tahun ke depan gitu ya. Periode pengamatan yang intens sebetulnya dari Mei sampai November ya. Ada 49 transaksi ini dan sempat dulu bagi dapat dividen di tahun lalu sebesar 13. Jadi dengan modal transaksi sampai November itu 49 kali ngamatin si HIS, saya rasa udah cukup confirm bahwa ini aman ya, aman untuk dijadikan tabungan saham gitu. Kenapa? Karena dividen yield-nya ini lumayan gede, di atas 5% gitu. Oke, ini menurut saya ini bukan saham gorengan, cukup stabil meskipun memang kadang naik kemudian diturunin, tapi turunnya nggak terlalu dalam gitu ya, nggak sampai kayak si Persada, saham pada yang sampai di 50 perak, atau sahamnya CPRO ya yang masih di level 50. Nah, tetap modal utamanya adalah kita harus membaca prospektus dan laporan keuangan gitu ya, agar ya ini nih uang kita nggak hilang di telan bandar. Ini udah, jadi kita ada di tahapan ini sudah ya, sudah analisa fundamental. Ini juga udah, kita ada di sini nih evaluasi portfolio dan target sampai gajian dividen. Nanti kalau ke depan berarti nabung saham sampai 25. Oh, ini berarti targetnya 25
2006 lah ya, asumsinya 25 atau sampai 30 bulan nabung sahamnya lah gitu ya. Ini apa ya, exit long, ini salah nih kayaknya. Gajian dividennya mungkin sekitar ya 25 sampai 30 bulan kita coba nabung rutin tiap bulan untuk nambah si saham HIS ini gitu ya, biar nanti di tahun ketiga itu dividennya udah berkali-kali lipat. Nah, ini adalah Q3 teman-teman ya. Q3 ini terjadi kenaikan di mana revenue-nya yang tadinya cuma di 500-an naik jadi 681 ya. Jadi revenue naik 25%, dan di sisi revenue dari 78 Q3-nya naik jadi 119. Nah, di Q3 ini yang menyebabkan kinerja Hasnul ini udah kelihatan nih ada prospek cerah, karena dia price to book value-nya masih di bawah 1 gitu ya, masih menarik, masih under value kata orang-orang sih. Nah, ini adalah untuk Q4, revenue dan profit naik tinggi. Desember 2023 dengan Desember 2002. Labanya ini di sekitar 158 ya, 157. Ini yang bisa yang akan dibagikan jadi dividen dari sini nih, dari 116 naik ke 118 gitu. Nah, ini yang menarik dari si Hasnur adalah yield dividennya cukup tinggi di atas 5-6%. Kemudian range harganya sekarang di 216 sampai 244 ya, di masa periode pengamatan selama satu semester dari ya September sampai bulan Maret ini masih di range ini. Kemudian historical dividend terakhir di 13 dengan laba yang berapa kemarin tadi? Sebelum naik 50%, berarti proyeksi laba 2024 ya atas kinerja 2023 ini kemungkinan bakal lebih naik nih. Jadi kita lihat dari 2% dia naik 6%. Rajin bagi dividen lah ya, minimal begitu. Sisi positifnya si Hasnur itu manajemennya membagikan dividen. Nah, sehingga digadang-gadang nih payment dividen untuk yang dibayarkan di 2004 ini juga bakal naik karena labanya naik. Nah, ini dia. Laba 2023 dari audit reportnya itu di 157 gitu. Jadi kalau dengan laba 157 miliar, dividen payout 30%, itu kira-kira ya dividen per share-nya sekitar 18 perak. Nah, ini. Jadi target dividen HIS kalau mau jadi dividen hunter mungkin 18 perak per lembar. Nah, nanti kita lihat nih dengan 18 perak per lembar ini layak nggak nih kita beli di harga yang udah di 240, atau nunggu dulu balik ke 230 baru kita beli gitu ya. Nah, ini adalah target ya, target, tapi ini simulasi. Misalkan kalau kita mau pingin target dividen di bulan April Mei besok, misalkan pingin dapat dividennya 1 juta, nah, berarti modalnya ini harus sekitar segini nih, 13 jutaan kalau harganya 236. Ini karena udah naik berarti lebih tinggi lagi ya, dengan proyeksi dividennya di 18. Tapi ini menarik karena yieldnya di atas 7,6% dengan payment date dividen kemungkinan Mei atau Juni. Tapi kalau target dividennya lebih rendah, misalkan cuma target asumsi saya tadi 70.000 ya, modalnya cuma 1 juta nih, dengan 1 juta dividennya untuk tahun pertama 72.000 ya. Ini nanti kita revisi di yang ini ya. Nah, jadi untuk investasi awalan, nabung awalan dengan duit sekitar 1 juta ini
ini kita bulatin aja ya 250 biar enak. Nah, jadi kalau harganya kita patok di 250, modal yang investasi awal 1 juta, maka kita akan starting nabung saham dengan 40 lot. 40 lot ini kalau kita sampai cum date, ex date, payment date, dividennya kira-kira 72.000. Nah, gitu. Tapi kalau kita pingin dividennya lebih gede, berarti modalnya juga berkali-kali lipat lebih gede. Nah, itu target yang mau kita patok, terserah nanti kita mau target berapa ya. Kalau misalkan harganya balik lagi ke 230, nah mungkin kita bisa invest lebih banyak gitu ya. Karena yieldnya ini menarik, yieldnya di atas 6-7% oke juga. Oke, ini hasil eksplorasi prospektus terkait dengan bisnisnya dan segala macam lah ya. Harus kita ya pelajari, meskipun nggak semuanya kita baca, tapi yang penting-penting aja biar kita ngerti ini perusahaan apa sih gitu ya. Nah, ini awal Hasnur sebelum IPO, jadi dia total sahamnya ada di 2,6 miliar saham setelah IPO. Jadi yang dimiliki oleh masyarakat hanya 20% aja, agak sedikit ya. Bukan agak sedikit ya, sisanya masih pemegang lama gitu. Jadi dengan 20% investor retail ya, dianggap aja itu retail. Nah, ini menarik nih. Jadi sahamnya nggak terlalu dimiliki retail secara banyak. Katanya kalau sahamnya itu kebanyakan retail itu susah gerak, gitu katanya ya. Nah, ini adalah company overview. Jadi Hasnur ini adalah perusahaan penyedia jasa pelayaran untuk domestik dan internasional. Jadi izinnya pelayaran domestik internasional, fokusnya memberikan layanan yang aman dan memberikan kepuasan untuk semua pelanggan gitu ya. Ini profiling company overview bisa teman-teman dapatkan di Public Expose Q3. Nah, jadi intinya Hasnur ini dia punya 3 lini bisnis ya. Karena dia terkait dengan pelayaran batubara, berarti dia harus memiliki unit bisnis. Yang pertama loading service-nya ya, untuk ngangkut dari tambang batubara sampai ke port service-nya. Kemudian juga ada Hasnur Resource Terminal. Ini terminal untuk mindahin nih dari batu bara yang akan diangkut ke tank kapal yang angkut batu bara itu namanya apa, lupa. Kemudian Hasnur International Shipping itu si tugboatnya. Jadi nanti batu baranya ditarik oleh lokomotif laut ini gitu. Nah, inilah 3 lini bisnis yang si Hasnur International Shipping miliki gitu ya. Jadi makin banyak batu bara yang dia kirim dari Kalimantan ke luar Kalimantan ataupun di internal Kalimantan, itu yang akan menyebabkan revenue dia naik. Nah, nanti di di public expose itu bisa terlihat bahwa mayoritas dia masih melayani sesama grup Hasnur sendiri gitu ya. Karena Hasnur Group itu juga punya tambang batubara. Nah, yang ngangkut pakai armada pelayaran grup dia juga, Hasnur Internasional. Jadi ya berburu di kandang binatang gitu ya. Oke, ini company profile-nya. Jadi ada 3 shareholder, International Shipping, kemudian pemilik foundernya ini keluarga siapa namanya, Has dan Nur gitu ya. Dan publik 20%. Oke, nah ini kira-kira seperti ini. Ini tongkang, nah ini dia. Jadi
Hasnur ini sebetulnya jasanya yang ngangkut batu bara melalui tongkang ditarik oleh tugboat gitu ya. Nah, untuk mengangkut batu bara dari daratan ke tongkang ini dihandle oleh Hasnur Mitra Sarana. Ini anak perusahaannya si Hasnur gitu ya. Jadi punya 3, kalau nggak salah ada 3 apa 2 ya. Kemudian yang ngelola terminalnya Hasnur Resource Terminal. Dan ini yang ada di perairannya adalah Hasnur International Shipping. Yang IPO, yang go public ini ya, Hasnur International Shipping. Per Q3 dia mengoperasikan 14 kapal tunda dan 14 tongkang. Tapi di keempat kayaknya ini udah naik ya. Udah ada penambahan kapal tunda atau tugboat baru. Dia targetnya jadi satu tongkang ini ukurannya sekian metric tons. Nah, Hasnur ini punya target dalam setahun harus mencapai sekian puluh ribu metric ton gitu ya. Jadi ada target yang ingin dicapai. Kalau makin banyak batu bara yang bisa diangkut, berarti revenue-nya makin banyak lagi, begitu ya. Jadi yang core-nya adalah ini jasa pelayaran mengoperasikan 14 kapal tunda dan 14 tongkang gitu ya. Jadi kalau dia ngirim misalkan dari Kalimantan ke Jawa, nah pasti pulangnya itu nggak mungkin kosong kan, pasti ada sesuatu yang diangkut juga, entah itu batu kali, entah itu semen, entah itu apa. Nah, dari situlah revenue stream yang muncul di si Hasnur International Shipping Tbk ini. Nah ini nih, memiliki aset yang terus berkembang untuk meningkatkan usaha. Sampai ketiga, dia ada 14 tugboat, kemudian berhasil mengangkut 8,1 juta meter kubik ton ya. MT apa ya singkatan namanya? Total personalnya 100 kru kapal, kemudian ini fokus operasional excellent ya. Ini kalau saya lihat sih zero accident nih si Hasnur ini ya. Kalau di YouTube saya lihat tongkang ini ada juga yang celaka, yang patah kayak yang apa gitu ya. Ini metric ton ya. Nah, jadi ukuran tongkang dan kapal tundanya, tugboatnya juga macam-macam tergantung kapasitas. Ada 10 tongkang ukuran 300 feet dengan memiliki kapasitas 7.500 metric ton curah kering. 4 tongkang ukuran 330 kapasitas 10.000 metric ton curah kering. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau si kapal tunda Hasnur ini dari 14 di tahun 2024 ini naik di atas 20, 30, nah berarti prospek batu bara yang diangkut masih banyak gitu ya. Cadangan batu baranya masih banyak. Ini adalah manajemen, tapi ini manajemen juga udah ada yang berubah kalau nggak salah. Yang direktur ini naik jadi komisaris kalau nggak salah ya. Sisanya ini adalah dari keluarga Hasnur sendiri. Nah ini nih yang menarik teman-teman ya. Jadi jalur operasional yang luas di wilayah Indonesia dan regional. Jadi Hasnur ini nggak cuma kirim batu baranya ke antar pulau Indonesia, tetapi mungkin ada juga yang sampai ke Vietnam nih ya. Jadi nggak cuma domestik, tapi izin internasional juga dia punya gitu. Jadi punya kans buat ekspansi keluar walaupun cuma satu jalur doang ya. Oke, Hais melayani lebih dari 28 rute di wilayah Indonesia dan sekitar Asia Tenggara. Hais menawarkan bisnis pelayaran transshipment long towing. Apakah dengan pembangunan IKN ini bakal ngaruh ke Hais enggak? Nah, menarik juga ya. Karena pemilik Hasnur ini juga adalah ya oligarki juga ya, membernya Partai Golkar gitu. Jadi pasti ada sedikit banyak terpengaruh dengan Pilpres kemarin. Oke, selama 9 bulan
Hais telah mencatatkan rekor kargo 8,1 juta metrik ton. Ini masih hasil public expose Q3 ya. Jadi sampai Q4 mungkin udah di atas 10 juta metrik ton. Apa nih? Kenaikan 19% kargo. Nah, jadi secara kinerja memang dia naik terus ya. 37% ownership vessel. Mayoritas kargo masih diangkut oleh kapal sewa, di mana hal ini membuka peluang untuk penambahan kapal. Nah, jadi hasil dana IPO kemarin dibelikan beberapa tugboat untuk mengurangi penyewaan kapal sewa ini. Transshipment 83%, masih mendominasi kontrak angkut Hais saat ini. Transshipment service ya. Karena tadi kan ada 3 ya, ada ini, ada ini, ada ini. Berarti mayoritas revenue masih dari transportation service. Group contribution. Hais fokus melayani perusahaan afiliasi, di mana kontribusi partner masih dominan. Nah, batubara yang diangkut itu adalah dari tambang batubara milik Hasnur Group. Jadi 86%. Nah, ini captive market ya. Jadi nggak usah cari pasar baru. 86% masih melayani grup afiliasinya. 98% angkutan itu mengangkut batubara. Nah, batubara masih menjadi kargo utama yang diangkut perusahaan. Nah, ini juga mungkin kemarin ada berita cadangan batubara kita katanya sekian juta atau sekian, pokoknya masih banyak lah. Berarti mungkin ini dalam 5 tahun ke depan ya masih bisa kita andalkan lah keberadaan bisnis batubara ini ya, di tengah gempuran bisnis elektrifikasi. Oke. Penghasilan yang terus meningkat, kenaikan revenue dan profit yang signifikan. Revenue naik 25%, gross profit naik 51%, operating profit juga dari 9 bulan ini naik 47%. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Dari Hasnur ini kinerja 2003-nya, labanya itu naik 51%. Ini kalau kita bongkar dari laporan yang disubmit ke bursa, penjualan 2021 nih 400 naik ke 700, kemudian di 2003 hampir mau 1 triliun sendiri ya. Jadi cakep banget nih. Ada kenaikan omset penjualan dan kenaikan dari laba juga ya, dari 115 jadi 157. Nah, ini ada figur 4 tahun berturut-turut. Coba. Nah, ini teman-teman ya. Dari 2020 dari 300, 400, 700, 900, mungkin di 2004 bisa pecah telur di atas 1 triliun ya. 900 miliar berarti triliun kan. Mudah-mudahan bisa naik di atas triliun, sehingga nanti di laba bersihnya itu juga bisa naik. Mana nih laba bersih? Ini dia. Laba komprehensif, laba yang bisa diatribusikan entitas. Nah, di sekitar sinilah di 157 sampai 161 ya. Nah, ini adalah proyeksi dividennya. Kemungkinan dividen yang laba rugi per saham dengan laba rugi per saham di 60, maka kalau 30% dari EPS-nya ya sekitar 18-an lah ya. Itu untuk sisi rugi laba. Nah, teman-teman bisa cari data ini di bagian tadi yang di Stockbit di sisi report sini ya. Nah, ini ada data Excel-nya. Nah, yang ini tinggal di download aja, tinggal lakukan do your own research sendirilah. Itu sisi revenue. Kita lihat di sisi balance sheet juga
lumayan cukup bagus ya. Menurut saya sih cashnya ada kenaikan nih. Ini 3 tahun dari 168 182 malah turun ya, 148 karena ini mungkin nanti di cash flow teman-teman bisa lihat ada apa nih, kemungkinan dia ada pembelian kapal ya, sehingga cashnya agak sedikit turun. Nah, kita bedah agak ini aja, agak sekilas aja ya. Cashnya di atas 140 lumayan lah ya. Kemudian ini utangnya agak naik nih ya, ada utang bank juga. Kemudian gede nih ya, liability sewa. Nanti kita ekspor ada kenaikan dari 85 ke 180. Nah, kita coba lihat revenue ini naik, ini labanya di 157. Kemudian di cash flow mana nih cash flow? Nah, ini dia. Happiness is positive cash flow. Nah, kita lihat nih, kas dari operasi ini sangat bagus, positif ya, meskipun dibanding 2022 ternyata turun. Kemudian dari aktivitas investasi ada perolehan aktiva tetap. Nah, ini dia. Jadi kasnya turun karena duitnya dipakai buat beli kapal tugboat beberapa biji. Dari pendanaan ada pinjaman ke bank ternyata 90 miliar ya. Butuh bunga juga ya. Dan lain-lain. Dividen yang dibayarkan tahun lalu 34 ya. Nanti berarti di 2024 ini akan lebih besar daripada 34 gitu ya, untuk sisi neracanya. Nah, nanti kita bisa lihat teman-teman untuk sisi simulasi ya. Ini yang menarik nanti untuk valuasi si Hastur ini 2023 dengan EPS-nya 860 per lembar, maka proyeksi 18. Nanti kita bisa lihat di valuasi untuk price book value-nya nih ya. Kita bisa utak-atik misalkan dengan harga sekarang di 250 katakanlah ya. Nah, dengan harga 250 aja labanya 157, book value-nya 256. Jadi nggak beda jauh nih, 250 dengan 253. Ini udah mencerminkan harganya sih gitu ya. Jadi kalau nanti dia naik ke 270, 280, 300, nah baru kita bisa bilang dia udah agak mahal. Tapi kalau price book value-nya masih di bawah 1, ini masih bisa dibilang wajar ya. Jadi kita masih oke untuk mengoleksi ataupun nabung di harga 250 ini biar bisa ngejar dividennya gitu ya. Walaupun nanti mungkin setelah dividen dibagi dia bakal turun gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. 2 bulan dapat dividen di atas 7 atau 6% yieldnya kayaknya masih oke lah gitu ya. Valuasinya kira-kira seperti ini. Kalau harganya di atas 250, laba per saham gini, price earning rasionya di 4.17 kali, laba per sahamnya sekitar 60, book value-nya 253 gitu ya. Jadi 253 dibandingkan dengan harga saat ini di harga 244 ya. Naik lagi nih 248, masih wajar ya kalau dari hitung-hitungan utak-atik angka price to book value-nya gitu ya. Nah, ini nanti project gajian dividennya masuk ke sini ya, yang tadi. Nah, kita lanjutin dulu nih yang ini, yang kinerjanya nih. Jadi ini sampai Q4 bahan public expose-nya
intinya sih kenaikan ada di Q3 gitu ya. Jadi di Q4 sih udah flat sama dengan Q4 tahun lalu gitu. Oke, ini udah. Ini total aset juga naik karena tadi di cash flow kita lihat ada penambahan pembelian aset tetap ya. Tugboatnya, kapalnya bertambah, jadi di sini bakal nambah. Nanti cash balance-nya agak sedikit turun. Utang tadi, utang bank juga agak naik. Equity setelah IPO relatif stabil, cuma ada penambahan equity dari sisa laba ya yang masuk ke modal ditahannya lah. Nah, ini adalah strateginya HAIS ya. Manajemen menetapkan strategi pengembangan HAIS menjadikan HAIS sebagai perusahaan logistik dan maritim terkemuka di Indonesia dengan fokus komoditas produksi Indonesia yaitu batu bara. Ini adalah laporan manajemen ya, ada penambahan armada, ada diversifikasi dan lain sebagainya. Kemudian detailnya silahkan teman-teman bisa cari di public expose di Q3 ya, karena public expose itu mana ya, public expose 2004 Bakta Mineral ini bukan ini. Nah, ini dia Hasno Internasional. Itu sebenarnya tadi saya ambil dari sini semua sih gitu ya. Cuma ada beberapa karena public expose cuma beberapa lembar doang sih. Sisanya saya ambil dari public expose ketika IPO, ketika 2001 dan lain-lain. Targetnya fokus di 5 poin ini ya. Memperkuat posisi HAIS di industri pelayaran, fokus pada operational excellence, tidak ada kecelakaan, zero accident dan lain-lain. Kemudian manajemennya yang berpengalaman, posisi keuangan yang sehat, cash flow-nya terjaga, hutangnya bisa dibayar. Nah, kemudian strategi bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini long term-nya tentu dijaga ya, sesuai dengan core bisnis dia dari afiliasi yaitu bisnis pertambangan. Kalau di Kalimantan tambangnya belum habis nih, kayaknya masih bisa lanjut ya si Hasnur ini. Oke, itu cuma segini doang. Kita lanjutkan. Ini apa nih? Oke, udah ya. Company overview-nya seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi memperdalam tentang konsep nabung saham yang mau saya lakukan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau juga melakukan nabung saham, kira-kira alurnya seperti ini. Kita pelajari dulu company profile-nya, kita pelajari dulu audit report-nya, kita pelajari prospektusnya, IPO-nya, segala macam ya, biar kita yakin saham yang kita jadikan tabungan saham itu aman gitu. Kalau turun pasti ada potensi naik dan segala macamnya. Oke, kita refresh lagi nih tentang cita-cita alur gimana sih caranya bisa ngincer yang namanya gajian dividen gitu ya melalui nabung saham HAIS ini. Alasannya kenapa HAIS yang dipilih yaitu dividen yieldnya gede gitu ya. Nanti dari tahapan-tahapan ini teman-teman bisa yakin saham yang diincer itu nggak salah gitu ya. Karena kita udah melakukan nih dari tahun lalu itu ya, kita ngamatin, oh ini paling kalau turun paling di level sekian, kalau naik level sekian. Jadi kita udah punya range-nya, si HAIS ini bakal ada di range berapa gitu ya. Jadi aman gitu ya, kalau jeblok nggak akan lebih di bawah 200 misalkan begitu. Dari track record dia juga yakin rajin ngasih dividen. Oke gitu ya. Nah, ini adalah skenario-nya teman-teman ya. Kita bakal nabung saham, targetnya 25 bulan.
Jadi tiap bulan, mau tiap bulan atau dirapel atau enggak terserah, tapi time periodnya 2 tahunan lah ya. Pengen tahu 2 tahun, total lot yang ingin kita koleksi sampai 1000 lot. Nah, jadi 1000 lot terserah mau dibagi 40 lembar selama 40 lot tiap bulan, atau sekarang kalau ada rezeki gede hantem ya, besoknya nggak ada rezeki kosong. Yang penting kita bikin target, saya pingin 1000, lebih cepat lebih baik, itu lebih oke gitu ya, kayak gitu. Cuma dalam simulasi ini hanya dibeli dan tidak dijual, tidak ditradingkan gitu ya, karena untuk ditradingkan mungkin saya nggak tahu nih apakah simulasinya ini udah bener atau enggak ya. Jadi tiap bulan kita mulai nyicil sejuta. Jadi total yang dibutuhkan, total dana 25 juta. Nanti masuk ke sini teman-teman ya. Nah, nabung HIS time frame-nya adalah ini bulan 1 sampai di ujung dunia ini, bisa 25 bulan, 26 bulan. Kita coba 25 bulan aja gitu ya. Jadi di sini dananya sejuta. Nah, karena setelah RUPS di bulan April kemungkinan kita dapat dividen di bulan Mei, maka ada cash inflow dari gajian dividen 72 rebong. 72 rebong nih dari mana? Ya dari sini nih. Dari 40 lot awal yang kita beli, asumsinya seperti itu. Nanti tahun depan kita dapat lagi nih sekitar segini, 1,1 dari mana? Yaitu dari sahamnya nih, karena kita udah tiap bulan 40 total sahamnya tahun depan udah di 500-an nih. Kita ke atasnya. Nah, ini adalah sejuta investasinya. Ini adalah 40 nabung sahamnya nih. Ya, akumulasi total sahamnya di sini di 40. Jadi dari sini 40 nambah ditambah 40 tambah 40 tambah 40 selama setahun. Nah, ketemu April lagi 520. Jadi nanti kalau pembagian dividen di 2025, total lot yang udah kita miliki 520. Asumsinya dividen per share-nya naik sebesar 20% dari berapa tadi? Dari 18 naik ke 21 sehingga totalnya segini gitu ya. Ini salah nih. Ini jangan dilihat ya, kita cuma pakai ini aja. Nanti di 2000 saham AIS sekarang tahun berapa sih? 2004 ya. 2004, 2005, 2006. Nah, selama 25 bulan ke depan di 2006 totalnya kita jadi dapat 1000 lot. Nah, ini kan nambah lagi nih. Beli lagi 40 sampailah di ujung sini. Target udah tercapai, stop, tidak ada pembelian lagi. Karena udah sampai 1000 lot. Nah, jadi kita beli cash sampai di sini nih selama 25 kali. Modal cash outnya 25 jutaan. Seperti itu ya. Asumsi harga kita patok ini sama, rata-rata si HIS ini stabil aja lah di 250 ya, diambil gampangnya gitu. Oke. Dividen tahunan ini harusnya ada dividen nih di sini nih. Ini masih error ternyata ya. Dividen tahunan, dividen per share. Nah, ini harusnya ada angka ke sini teman-teman ya. Tapi ini salah nih. Nanti kita sempurnakan lagi sambil nunggu hasil public expose di Q4.
Tapi ini sistematikanya mungkin oret-oretan saya seperti ini ya, untuk menghitung rate of return-nya, return of investment, ataupun payback period nih kalau mau di extend menjadi 3 bulan atau 4 bulan ya. Ini karena masih nggak nutup gitu ya, payback periodnya nggak tercapai gitu. Kenapa? Karena kita cash outnya masih belum positif nih, cash inflow-nya masih lebih kecil daripada cash outflow ya. Meskipun dari sisi return mungkin dapat dividen dengan total modal segini, returnnya udah bisa kita hitung gitu. Oke, jadi ini ada yang belum nongol sini ya, kita tandain dulu nih. Ini harusnya dividen yang tadi tuh nongol juga di sini. Ini dividen, oke lah, tapi ini udah dipatok di sini sih ya, udah tak patok di sini. Yang muncul ke sheet payback ini udah muncul ya. Jadi kira-kira alurnya seperti itu. Kita akan ada butuh dana setiap bulan segini. Kalau kita mau diturunkan teman-teman ya, kalau misalkan di sini, aduh saya kalau 1 juta kagak punya nih, turunin dong gitu ya, jangan 1 juta. Kalau 100.000 ya, berarti kalau 100.000 ya berarti ini harus dibagi ya, dividennya dibagi 10 ya, 1 juta dibagi 10. Nah berarti kalau kita nabungnya cuma 100 rebong ya, nabungnya cuma 100 rebong, kira-kira kayak apa nih? Ini harus kita rubah nih. Ini 100.000 ini dari mana nih? 100.000 250 40. Nah ini 100.000. Oke, berarti cuma 4 lot ya. Kalau 100.000 berarti kita rubah nih 100 berarti total investasi kita cuma 250 doang. Nah nabung 100.000 dividennya segini, modalnya 2.500, dapat total dividen 443 ya. Asik kan? Kalau kita udah punya oret-oretan gini, kita jadi lebih terpetakan ya action kita. Nah, asumsi nanti di akhir 2006 misalkan harga si HIS itu 275 kan, target nabungnya 100 lot selama 25 karena cuma 100.000 per bulan. Jadi market value kita 2,7, modal beli 2,5, berarti ada floating profit 250. Nah, berarti kalau kita itu dijual semua ya, nabung saham udah kelar, kita jual semua, berarti total profitnya 250 ditambah total dividen 300-an selama 3 dividen. Nah ini juga yang bisa kita support buat reinvesting untuk pelaporan pajak. Jadi saya bikin seperti ini biar nanti kalau ada urusan pajak kita bisa jelasin. Salah satu contohnya konsepnya seperti ini. Oke, jadi kalau asumsinya di 2006 nanti harga HIS ini naik di 275, kalau kita jual kita dapat harga segini, untungnya segini dari hasil jual selama nabung 2 tahun itu, dapat dividen segini, total return berarti 600-an ya. 600 dengan modal 2,5 berarti return on investmentnya 25%. Nah ini terserah apakah menurut teman-teman level 25% ini bagus atau kurang, atau misalkan teman-teman yang wah di kripto naruh di Bitcoin 2 tahun bisa sekian ratus persen. Nah itu bisa jadi komparasi.
apakah naruh di saham masih menjanjikan dibanding dengan alternatif instrumen, kelas instrumen lainnya. Kalau misalkan ternyata yang para pemain kripto Bitcoin bilang bisa ratusan persen, ya silahkan ya, kita tinggal milih aja mau all in di mana gitu, atau sebagian di sana sebagian di sini bisa. Tapi dengan konsep seperti ini kita jadi ada patokan bahwa dengan modal 250 perak total dividen, dan saat kita jual segini 600, kita bakal dapat proyeksi target return kita 25%, yaitu di atas inflasi gitu ya. Kira-kira itu teman-teman konsep nabung saham dengan contoh di saham si HIS yang kinerjanya nih oke punya ya, dengan proyeksi yield dividennya di atas 7%. Nah, ini dividen yang akan dibaginya cukup menarik dibanding dengan harga saat ini, jadi bisa dibilang ini masih under value katanya. Kenapa? Karena nilai wajarnya adalah di 225 ya, 253 dibanding dengan harga asumsi sekarang 250. Coba kita lihat lagi apakah naik atau turun. 248 ya, 250 lah, berarti price book value nya masih di bawah 1 atau mendekati 1, atau kalau di atas 1, sekian ya berarti masih oke lah. Tapi kalau di bawah 1, 0,9 0, sekian persen, bisa dibilang ini masih murah, atau ya boleh dibilang wajar. Atau kita jadi punya batasan bahwa harga yang paling aman untuk beli si HIS ini di bawah 253 gitu ya. Ini harus di copy nih. Oke, untuk sementara hasil oret-oret di tanggal 19 dengan posisi harganya 248 itu udah hampir memper ya. Kok gini ya. Salah ya, pokoknya inilah ya. Dari hasil audit report kita lihat patokannya harga wajar si HIS itu di 253. Jadi kalau sekarang harganya turun ke 240, 230, nah itu saatnya kita nabung agak banyak ya, biar nanti di sini dapat lotnya makin nambah nih. Nah, targetnya dari 100 di atas 100. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat inspirasi nabung sahamnya. Nanti kita eksplor lagi untuk saham yang lain dengan copy paste metode seperti si HIS ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang jelas, kalau kepanjangan, nama juga lagi belajar ya. Masih nyangkut, tapi insya Allah sedikit demi sedikit ada pembelajaran, ada proses dari perjalanan kita berinvestasi di pasar modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.